Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kami di Anime Gallery. Kali ini kita akan bahas tuntas novel Soul Land, chapter 299. Sakte Tang nomor 1, Air Mata Guayin. Sebelum lanjut ke pembahasannya, tolong dibantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, and komennya, agar channel ini bisa terus berkembang dan kami pun bisa lebih semangat lagi untuk update anime kesayangan kalian. Selamat mendengarkan. Qian Rengsui muncul di udara. Perlahan-lahan melayang. Ekspresinya menjadi sangat tidak sedap dipandang. Tentu saja bukan karena dia terluka parah oleh Purple God Light Tang San, kekuatan mental Tang San mungkin sangat kuat. Tetapi kesenjangan di ranah itu terlalu besar. Dan Purple God Light tidak mungkin membahayakan indera ilahi Qian Rengsui. Tapi Qian Rengsui marah hanya karena ini. Dia jelas-jelas dewa. Tetapi ketika melawan Tang San dia tidak pernah merasa kuat sama sekali. Dia pada dasarnya tidak dapat menunjukkan kekuatan penuhnya. Dan Tang San benar-benar membuka domainnya seperti ini. Faktanya, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan domain level dewa. Apapun yang terjadi, itu bukan awal yang baik. Tang San memasuki Angelic Domain dengan mata terpejam bukan karena dia merasa penglihatan tidak berguna di domain level dewa. Itu jelas untuk menyimpan kekuatan bagi Purple God Light. Kamu sudah siap untuk menggunakan serangan mental itu terhadapku? Bukan. Qian Rengsui mendarat 30 meter di depan Tang San. Bertanya dengan dingin. Pada saat ini Tang San seperti domba yang tidak berbahaya. Dia tidak lagi menimbulkan ancaman padanya. Dan masih ada sedikit dupa terakhir. Tentu saja, dengan indera ilahi Qian Rengsui, dia sangat jelas kapan akan berhenti terbakar. Dan akhirnya dia menuntut dua pertanyaan Tang San. Tang San mengangguk, memandang agak meremehkan pada Qian Rengsui. Itu benar, aku sudah siap menggunakan Purple God Light untuk melawanmu. Cara aku melihatnya, kamu seharusnya tidak membiarkan aku menyelesaikan metode hammer angin disorder memecah. 81 ayunan yang dilapiskan. Ditambah energi dari detonasi cincin aku. Memiliki kemungkinan yang sangat besar untuk memotong domain malaikat kamu dengan domain Dead God. Kamu membuat dua kesalahan. Satu adalah kamu tidak segera menyerang aku dengan tubuh utama kamu saat kamu merilis domain. Itu adalah momen terlemah aku. Selain itu, bahkan aku tidak berpikir bahwa, sebagai dewa, kamu sebenarnya akan bereaksi lambat. Palu angin gangguan pemecah gangguan aku digunakan sampai akhir ketika kamu menemukannya. Karena itu, aku membagi domain kamu, meskipun aku tidak bisa melukaimu. Ini sudah cukup bagiku. Petik 2. Qian Rengsui tersenyum. Tersenyum dengan sangat marah. Bagus. Bagus. Tang San, kamu benar-benar jenius. Tetapi, aku tidak akan lagi mencoba menaklukkan kamu. Karena aku menemukan bahwa aku benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan kamu. Karena itu, aku harus membunuh kamu tahu. Sehingga kecerdasan kamu tidak pernah bisa digunakan untuk melawan aku. Dupa masih belum habis. Taruhan kami masih belum berakhir. Membunuh kamu sekarang tidak dianggap melanggar perjanjian kami. Petik 2. Sambil berbicara, dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Dan nyala api keemasan yang mencolok langsung mengembun menjadi pedang malaikat. Qian Rengsui hanya membutuhkan ayunan lembut untuk langsung menghapus Tang San dari dunia ini. Meneruskan, petik 2. Tang San tiba-tiba berbicara. Kamu masih punya sesuatu untuk dikatakan. Dupa akan terbakar, tetapi kamu masih memiliki 30 detik untuk menyatakan kata-kata terakhir kamu. Aku benar-benar harus mengagumi kecerdasan dan kekuatan kamu. Itu sebabnya aku memberi kamu kesempatan ini. Petik 2. Qian Rengsui mengangkat pedang malaikat terkondensasi dari kekuatan ilahi. Perlahan-lahan mendekati Tang San langkah demi langkah. Dia sangat lambat, tapi dia pasti akan mencapai Tang San dalam 30 detik dan mengayunkan pedang itu. 30 detik. Terima kasih sebenarnya. Aku hanya ingin memberitahu kamu bahwa aku masih tidak kekurangan kekuatan untuk membalas. Kamu sudah lupa, aku sebenarnya memiliki satu cincin roh yang tersisa. Aku hanya ingin bertaruh dengan kamu lagi. Aku akan mengandalkan kekuatan cincin roh terakhir untuk membuka pertahanan malaikat itu dari sebelumnya. Petik 2. Konyol. Apakah kamu yakin aku masih akan menerimanya? Kamu tidak perlu mengulur waktu. Baik, kamu masih punya 20 detik. Jika kamu dapat mematahkan pertahanan aku, kamu mungkin bisa bertahan pada waktu kami bertaruh sebelumnya. Ayo, biarkan aku melihat serangan apa yang masih kamu miliki yang dapat memotong pertahanan Angelic aku. Bahkan dewa harus bergantung pada alat ilahi untuk menghancurkan pertahanan aku. Petik 2. Qian Rengsui sudah sangat marah. Alasan dia tidak segera memotong Tang San adalah untuk mengambil setitik martabat di saat terakhir ini ketika dia benar-benar mengendalikan situasi.
Jika Tang San tidak bisa menghancurkan pertahanannya dan terbunuh oleh pedangnya, maka kelemahan dalam hatinya akan menyusut banyak. Dia juga bisa sepenuhnya menggunakan kemarahan ini untuk membunuh Tang San tanpa meninggalkan akibat apapun. Karena itu, saat berbicara, lapisan kulit telur emas yang muncul sebelum turun sekali lagi menyelimutinya sepenuhnya. Tang San mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu hati-hati. Petik 2. Cahaya biru keemasan bergegas keluar. Dan Tang San sekali lagi melepaskan roh kaisar perak biru. Sama seperti Qian Rengshui menebak. Memang, Tang San masih memiliki kekuatan untuk serangan terakhir. Ketika Tang San meledakkan cincin roh kaisar perak biru ke-8-nya sebelum ia terluka parah oleh pedang malaikat. Dan cincin roh ke-9 ini tidak meledak. Setelah itu dia menggunakan kekuatan Clear Sky Hammer. Sekarang, Tang San merilis cincin roh ke-9 Blue Silver Emperor yang masih hidup. Jadi bagaimana jika itu meledak? Kekuatan detonasi cincin kaisar perak biru jauh lebih kecil dari Clear Sky Hammer. Bagaimana Qian Rengshui dapat diyakinkan bahwa Tang San dapat menghancurkan pertahanannya yang hebat sementara terluka parah dan hampir kehabisan kekuatan roh? Ekspresi Tang San berubah sangat tulus. Qian Rengshui masih 15 meter jauhnya. Dan juga 15 detik jauhnya. Mendekati langkah demi langkah. Pada jarak yang pendek ini, seperti dewa kematian memanggilnya, Qian Rengshui memiliki keyakinan penuh untuk membunuh Tang San sesaat sebelum dupa dipadamkan. Boom, seperti yang diharapkan Qian Rengshui. Tang San meledakkan cincin roh terakhir dari dua arwahnya. Pada saat yang sama ketika cincin roh ke-9 Sky Blue Bull Python meledak, membuat cahaya biru keemasan benar-benar terbalik pada Tang San. Ia menelan setitik cahaya keemasan. Itu adalah kemampuan roh ke-7 Oscar. Eric Goldfly menyadari bahwa kali ini ia harus menggunakan kartu truf ini. Jika Shrek 7 Iblis yang akrab dengan Tang San ada di sini, mereka pasti akan mengerti bahwa serangan yang digunakan Tang San selanjutnya mungkin adalah serangan terkuat yang dia miliki. Sayangnya, Qian Rengshui tidak terbiasa dengan kehidupan dan kebiasaan Tang San. Dan dia benar-benar tidak percaya Tang San dapat menimbulkan gelombang. Seketika mengangkat tangan kanannya di depannya, meledakkan cincin roh terakhirnya, Tang San akhirnya memiliki kekuatan untuk serangan terakhir. Dengan puff, Tang San memuntahkan seteguk darah. Terlalu memaksakan diri telah mempengaruhi luka-lukanya. Tetapi tangan kanannya masih berlumuran darah. Adegan aneh terjadi. Warna keemasan samar diam-diam mundur dalam darah itu. Hanya menyisakan tetesan kecil transparan di tangan Tang San. Dan tangan kanan Tang San kini telah berubah sepenuhnya menjadi berwarna giok. Sama sekali tidak meremehkan ayunannya yang sederhana. Jika dia tidak memperbaiki controlling Crane Catching Dragon ke puncak, tidak mengolah Mysterious Jade Hand ke puncak, tidak mungkin baginya untuk menghapus semua air dari darah dengan ayunan. Mengolahnya menjadi setetes di tangannya. Pandangan Tang San tumbuh semakin jauh. Pada saat ini, Qian Rengshui tiba-tiba merasa seolah-olah seluruh tubuh Tang San telah menjadi satu tangan. Dan tangan ini hanya memegang setetes air. Setetes yang terlalu umum yang hanya terbuat dari air. Sinar biru keemasan tiba-tiba diatasi. Pada saat ini, Tang San benar-benar menarik Blue Silver Emperor-nya. Dan sebagai gantinya, kabut putih melonjak keluar dari tubuhnya. Berubah menjadi 3 bunga lotus besar yang terkondensasi di udara di atasnya. Saat dia mengayunkan tangan kanannya, mengeluarkan setetes air, semua kabut langsung berkontraksi. Benar-benar mengembun menjadi setetes air. Mengubahnya menjadi warna putih susu kristal. Meskipun perubahan Tang San aneh, hati Qian Rengshui semakin menegang. Tang San bahkan menarik semangatnya. Jadi bagaimana mungkin dia masih menyebabkan masalah? Dia masih 10 meter jauhnya dari Tang San. Dan Tang San sudah bisa merasakan panas terik dari pedang malaikat itu. Perasaan seolah-olah jiwanya dihanguskan. Tetapi Tang San pada dasarnya bahkan tidak melihat Qian Rengshui. Tatapannya dengan tulus tertuju pada tangannya. Tangan yang tampaknya seperti batu giok. Dan tetesan putih susu. Kamu harus merasa terhormat. Karena sejak datang ke dunia ini adalah pertama kalinya aku menggunakan kemampuan ini. Petik 2. Dia menutup matanya. Kali ini, Tang San benar-benar memejamkan kedua matanya. Dan saat berikutnya ia tampak tenggelam dalam selembar putih. Bahkan Qian Rengshui tidak melihat bagaimana dia bergerak. Tetapi tetesan putih itu sudah menghilang di tangan kanan Tang San. Guanyin, 1. Menangis. Petik 2. Langkah Qian Rengshui melambat. Ekspresi wajahnya juga membeku dengan matanya terbuka lebar. Wajahnya benar-benar kaku. Bahkan kakinya mempertahankan posisi berjalan. Tetapi dia tidak pernah menyelesaikan langkahnya. Sulit dipercaya bahwa ekspresi tak percaya seperti itu muncul di wajah dewa. Tapi ekspresi Qian Rengshui adalah ini. Tang San bergoyang.
Harus bergantung pada dukungan Eight Spiderlands untuk menjaga dirinya agar tidak runtuh. Wajahnya benar-benar tidak berdarah. Tetapi matanya mengungkapkan cahaya kebanggaan dan kemenangan. Dupa itu padam. Waktunya akhirnya habis. Selanjutnya, pedang malaikat kekuatan ilahi di tangan Qian Rengshui juga padam. Dan lenyap menjadi bintik-bintik cahaya. Dia perlahan-lahan menundukkan kepalanya. Menatap dadanya dengan tatapan penuh rasa tidak percaya. Cangkang telur emas yang tak tertandingi yang telah memblokir semua serangan Ring Detonation Clear Sky Hammer Tang San. Sekarang memiliki lubang kecil yang tampaknya biasa-biasa saja. Bahkan tidak ada retakan di sekitarnya. Dan pada gaun megahnya, ada lubang yang sama. Tempat itu tepat di hatinya. Di belakangnya ada juga lubang yang sama di tempat yang sama. Keduanya praktis terhubung. Lubang kecil yang sama juga muncul di bagian belakang cangkang telur emas itu. Setetes darah emas murni menetes dari sudut mulut Qian Rengshui. Ya, hatinya tertusuk. Ditusuk oleh tetesan putih susu kecil yang tampaknya tidak signifikan. Pertahanan malaikat rusak. Dan bahkan jika itu hanya satu lubang kecil, itu sudah cukup. Qian Rengshui perlahan mengangkat kepalanya. Menatap Tang San. Matanya sudah sangat bingung. Guanyin menangis. Ini, kemampuan apa ini? Aku tidak pernah merasakannya. Petik 2. Suaranya masih tenang. Darah keemasan terus-menerus menetes dari sudut mulutnya. Serangan ini tidak cukup untuk mengambil nyawanya. Dia masih bisa bertahan hidup dengan jantungnya tertusuk. Cedera ini yang akan berakibat fatal bagi orang biasa masih tidak bisa langsung membunuhnya. Tapi tanpa diragukan lagi, Qian Rengshui terluka parah akibat serangan ini. Dewa malaikat terluka parah. Tang San menghela nafas. Kekuatanku masih tidak cukup. Kalau tidak seharusnya tidak menusuk hatimu. Tetapi membuatnya meledak. Jika itu yang terjadi, maka bahkan dewa akan berakhir setengah mati. Guanyin menangis. Air mata Guanyin. Petik 2. Air mata Guanyin. Aku belum pernah mendengar namanya. Apakah ini kemampuan roh kamu yang diciptakan? Petik 2. Qian Rengshui tampak tercengang pada Tang San. Tang San menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak bisa menyebutnya kemampuan rohku yang diciptakan. Karena aku tidak memiliki keterampilan untuk menghasilkan kemampuan ajaib seperti itu. Aku hanya bisa memberitahu kamu bahwa ini adalah kemampuan roh nomor 1 Tang Sekte aku. Senjata tersembunyi peringkat pertama Sekte Tang. Petik 2. Ya, tetes yang menembus pertahanan malaikat ini. Menembus hati Qian Rengshui, adalah air mata Guanyin. Selalu menempati peringkat nomor 1 dalam disertasi 100 Hidden Weapon Hidden Treasure senjata Mysterious Record. Bahkan Bodhisattva Guanyin Cry. Senjata tersembunyi macam apa yang menakutkan ini? Menggunakan air mata Guanyin memiliki prasyarat yang tak terhitung jumlahnya. Tangan giok misterius. Mengontrol naga penangkap derek dan lintasan bayangan hantu yang semuanya harus dibudidayakan hingga puncaknya. Dan pada saat yang sama keterampilan surga misterius harus mencapai tingkat tertinggi 3 bunga berkumpul di atas. Ada juga banyak permintaan lainnya. Satu serangan mencabut semua kekuatan. Itu adalah serangan hati dan jiwa yang kental. Misteri air mata Guanyin adalah sesuatu yang bahkan Tang San tidak bisa mengerti. Paling-paling dia tahu bagaimana menggunakannya. Dan bukan teori yang mendasarinya. Ini adalah senjata tersembunyi terkuat dari Tang Sekte. Keterampilan yang jauh melebihi keterampilan lainnya. Tanpa perlu semangat, kartu truf terakhir Tang San adalah air mata Guanyin ini. Alasan mengapa dia tidak bisa menggunakan kemampuan roh ke-9 Kekaisaran Perak Biru sebelum ini bukan karena dia tidak mampu. Tetapi karena ledakan cincin roh terkuat ini disimpan untuk air mata Guanyin. Ini adalah langkah terakhirnya. Jika semua usahanya sebelumnya tidak cukup untuk menghentikan Qian Rengshui, maka air mata Guanyin adalah serangannya untuk menghancurkan batu giok dan batu biasa. Tang San berhasil. Ia menyelesaikan penggunaan pertama air mata Guanyin. Tubuh lemahnya pada dasarnya tidak bisa memengaruhi kegembiraannya. Sama seperti ketika dia menghasilkan Buddha Fury Tang Lotus di dunia terakhirnya. Perasaannya saat ini tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Sepertinya itu akan sia-sia bahkan jika dia mati di saat berikutnya. Tang San masih ingat dengan jelas bagaimana di dunia terakhirnya, bahkan pemimpin Tang Sekte paling banyak bisa menggunakan darah bodi peringkat kedua. Dan pada dasarnya tidak ada yang bisa menggunakan air mata Guanyin. Tetapi dia berhasil. Pada saat ini, Tang San dapat sepenuhnya yakin bahwa dia sudah berdiri di puncak tertinggi Sekte Tang. Siapa bilang kemampuan manusia tidak bisa membahayakan dewa? Bukankah air mata Guanyin menyelesaikan proses memalukan ini? Bahkan jika dia tidak memiliki kekuatan serangan yang menggandakan Erek Goldfly. Tang San masih yakin bahwa air mata Guanyin dapat memecah pertahanan Qian Rengshui. Air mata Guanyin memiliki satu garis penjelasan sederhana, mengabaikan pertahanan. Tidak pernah gagal.
Empat kata sederhana, tetapi mereka cukup menggambarkan kemampuan macam apa itu. Tang San benar-benar ingin tertawa sesuka hatinya. Tetapi sayangnya, saat ini ia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk tersenyum. Senjata tersembunyi nomor 1 Sekte Tang. Cahaya emas Qian Rengsui muncul kembali. Tetesan darah emas murni dari sudut mulutnya berhenti. Melihat Tang San, matanya mengungkapkan emosi yang sangat kompleks. Bahkan jika dia terluka serius, dia masih memiliki kekuatan yang benar-benar hebat. Dia ragu apakah akan menentang ketentuan taruhan dan membunuh Tang San sekarang. Lalu, apakah Sekte Tang kamu ini merupakan warisan yang ditinggalkan oleh dewa tertentu? Kalau tidak, bagaimana kamu bisa menggunakan kemampuan yang bahkan dewa tidak bisa blokir? Ya, ini pasti ditinggalkan oleh dewa. Petik 2. Qian Rengsui bergumam. Tidak. Petik 2. Tang San berkata dengan tegas. Ini bukan kekuatan para dewa, tapi kecerdikan manusia. Kekuatan pengalaman dan kecerdasan generasi tak terhitung dari leluhur Tang Sekte sepenuhnya kental. Petik 2. Mengatakan demikian, wajah pucat Tang San dipenuhi dengan cahaya yang sombong. Dan Qian Rengsui tidak dapat menahan diri untuk tercengang saat dia menyaksikan. Cahaya keemasan samar berkeliaran di atas tubuh Qian Rengsui. Ekspresinya berubah lebih tak tentu. Beberapa kali dia ingin mengangkat tangannya, tetapi akhirnya tidak pernah melakukannya. Menarik napas dalam-dalam, melihat dupa yang tidak jauh sekarang sudah padam. Qian Rengsui tampaknya membuat resolusi tegas. Pergi segera sebelum aku berubah pikiran. 3 hari. Menurut ketentuan dari taruhan, kamu hanya memiliki 3 hari untuk berjalan. Aku tidak membutuhkan kamu untuk melayani aku. Dalam 3 hari, aku akan menggunakan semua kekuatanku untuk memburu dan membunuhmu. Menggunakan kekuatan penuh dewa malaikat, termasuk kekuatan senjata ilahi. Kamu hanya punya 3 hari. Petik 2. Tubuh Tang San bergetar. Dia menang. Dia benar-benar menang. Tidak hanya dia memenangkan pertempuran ini, dia juga mengalahkan hati Qian Rengsui. Dibandingkan dengan pertempuran ini, siang dan malam itu bahkan lebih penting baginya untuk menilai karakter dan sikap Qian Rengsui. Jika dia membuat kesalahan sekecil apapun, maka sekarang dia hanya akan menjadi mayat. Terima kasih. Sebenarnya, kamu punya banyak kesempatan untuk membunuhku. Tapi kamu selalu memberi aku kesempatan. Meskipun aku tidak mengerti mengapa. Aku beruntung. Qian Rengsui, jika suatu hari kamu benar-benar dikalahkan oleh tanganku, aku akan mengampunimu sekali. Petik 2. Tang San dengan tenang berkata kepada Qian Rengsui. Ekspresinya sangat tulus. Meskipun begitu lemah sekarang, dengan ekspresinya, Qian Rengsui dapat dengan jelas merasakan kepercayaannya yang kuat dan sejati. Pikirkan tentang bagaimana kamu akan menghadapi pengejaran kekuatan penuhku dalam 3 hari pertama. Kamu cukup pintar, bahkan Master Roh tipe kontrol paling cemerlang yang pernah aku lihat. Tapi, ketika kekuatan absolut turun, tidak peduli seberapa bagus strategi kamu, mereka tetap tidak berguna. Kekuatan manusia memiliki batas, tetapi para dewa tidak. Tang San, aku telah membiarkan kamu melarikan diri dari aku 2 kali. Tetapi kamu juga mengajari aku banyak hal. Menghadapi musuh, seseorang benar-benar tidak bisa memberi peluang pada lawan. Aku masih akan berterima kasih untuk itu. Petik 2. Tang San tersenyum sedikit. Ada satu hal yang salah denganmu. Kekuatan para dewa tidak terbatas. Para dewa juga kadang-kadang kelelahan. Lain kali kita bertemu, aku pikir aku harus dapat melihat kekuatan ilahi sejati kamu. Selamat tinggal. Petik 2. Melirik penuh keengganan pada seagot trident yang tertancap di tanah. Tang San mengepalkan giginya. Dia tahu dia tidak punya kesempatan untuk mengambil kembali alat ilahi ini. Dan Qian Rengsui tidak akan membiarkannya mengambilnya. Apa yang telah dia lakukan sejauh ini sudah benar-benar melebihi kemampuannya. Berpaling, dia membungkuk dengan susah payah. Menahan pusing yang hebat, mendesak 8 spider lens untuk bergerak cepat. Dia maju ke kejauhan. Saat Tang San pergi, apa yang dia pikirkan jauh di lubuk hati adalah bahwa jika dia tahu dia menghadapi musuh yang sangat kuat sebelumnya, dia seharusnya meminta sedikit AO untuk lebih banyak ulat berbulu dan lalat emas. Siluet Tang San secara bertahap menghilang dari garis pandang Qian Rengsui. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya tidak bisa menahannya, dan memuntahkan seteguk darah emas murni. Dengan bunyi gedebuk, dia duduk langsung di tanah. Wajahnya menunjukkan senyum aneh. Tang San, oh Tang San, kamu sangat pintar, tetapi pada akhirnya kamu salah pada satu titik. Aku pikir ini pasti pertama kalinya kamu menggunakan kemampuan ini. Karena kamu sebenarnya tidak tahu kekuatannya sendiri. Memang menembus hatiku, tetapi hatiku sudah benar-benar hancur. Jika kamu bisa mengembuskan setitik lebih banyak kekuatan suci di atasnya, mungkin kamu benar-benar bisa membunuh aku.
Petik 2. Air mata Guanyin menembus hatinya. Dan ketika air mata itu lewat, jantungnya meledak, arteri pecah. Bahkan kekuatan level dewa seperti Qian Rengshui pada dasarnya tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Semua kekuatan ilahinya terkondensasi di hatinya, menirunya untuk menjaga agar tubuhnya tetap berjalan. Meskipun para dewa memiliki kekuatan besar, hati tetaplah penting. Bahkan dengan kekuatannya, dia masih membutuhkan setidaknya 3 hari untuk merekonstruksi itu. Semua keraguan-raguannya sebelumnya adalah pertunjukan untuk Tang San. Dia hanya tidak ingin dia melihat dia sangat terluka. Kekuatan air mata Guanyin hanya bisa benar-benar dipahami dari pengalaman. Qian Rengshui percaya bahwa, jika dia bukan dewa, pada dasarnya mustahil untuk selamat dari serangan itu. Tapi dia juga dengan tegas memutuskan untuk sama sekali tidak pernah memberi Tang San kesempatan untuk menggunakan serangan ini lagi. Air mata Guanyin membutuhkan waktu untuk mengisi kekuatan. Dan kali berikutnya dia pasti akan mengenakan Angelic Raimen. Terima kasih telah memberitahu aku. Petik 2. Tepat pada saat ini, suara Tang San tiba-tiba bergema samar-samar dari belakang Qian Rengshui. Terkejut, dia dengan tajam menoleh, hanya untuk melihat Tang San benar-benar muncul berdiri di sebelah seagot trident di beberapa titik. Dia sudah memegangnya dengan satu tangan. Bagaimana Tang San rela pergi seperti itu? Dia sudah melihat seagot trident sebagai mitra terbaiknya. Itu adalah kemuliaan seagot. Bahkan jika dia bisa bertahan, jika dia harus meninggalkan kejayaan ini, Tang San tahu dia tidak akan pernah bisa mewarisi posisi seagot lagi. Oleh karena itu, setelah meninggalkan garis pandang Qian Rengshui, dia telah melepaskan barrier laut fasnya dan menggunakan kemampuan sembunyi-sembunyinya untuk menyelinap kembali. Mendekati senjata ilahi dari belakang untuk berjaga-jaga. Pada saat dia tiba di sebelah seagot trident, dia mendengar apa yang dikatakan Qian Rengshui dan berbicara. Qian Rengshui memandang Tang San dengan alarm dan amarah bercampur. Orang ini sudah sangat sulit ditangani tanpa seagot trident. Jadi Qian Rengshui benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia membiarkannya mengambilnya kembali sekarang. Jangan bersemangat. Sama sekali jangan bersemangat. Hati yang hancur adalah peristiwa besar. Andalkan kekuatan suci kamu untuk pulih secara perlahan. Faktanya, meskipun kamu memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuhku sekarang, jika kamu melakukannya, kamu mungkin tidak dapat bertahan. Bahkan jika kamu tidak mati, kamu masih akan mengalami cedera yang tidak dapat disembuhkan. Akan lebih baik bagi kamu untuk mengikuti aturan taruhan. Kami akan bertemu lagi dalam 3 hari. Petik 2. Wajah Tang San menunjukkan senyum lembut untuk pertama kalinya sejak dia bertemu Qian Rengshui. Mengangguk padanya, dia diam-diam berbalik. Kali ini dia benar-benar pergi. Dia tidak menyerang Qian Rengshui. Bukan hanya karena dia lemah sekarang, tetapi bahkan lebih karena dia mengerti bahwa bahkan dengan hatinya sudah hancur, Qian Rengshui masih memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Karena itu, pada saat ini ia masih tetap tenang tanpa menjadi serakah. Dan kemudian berbalik untuk pergi. Menonton punggung Tang San menghilang, Qian Rengshui memuntahkan darah sekali lagi. Bertemu Tang San di hutan besar Bintang Dou adalah kontes keduanya dengan Tang San. Dan dengan perbedaan kekuatan yang bahkan lebih besar dari sebelumnya. Tapi, dia masih kalah. Meskipun Tang San juga terluka, dia masih kalah. Dia tidak berdamai. Benar-benar tidak berdamai. 3 hari. Tang San, aku ingin melihat seberapa jauh kamu bisa berlari dalam 3 hari. Dengan keras mengepalkan giginya, Qian Rengshui menutup matanya dan mulai merekonstruksi hatinya. Tang San sangat puas. Memakan beberapa sosis pemulihan besar sambil bergerak menuju pintu keluar hutan besar Stardo. Saat ini tubuhnya terlalu lemah untuk terbang. Tetapi kemampuan pemulihannya dibantu oleh sosis pemulihan besar sudah mulai dengan cepat mengembalikan tubuhnya. Tang San percaya bahwa ia dapat pulih sepenuhnya sebelum lama. 3 hari sudah cukup baginya untuk melakukan banyak hal. Dengan penyangga 3 hari ini, segalanya menjadi mungkin. Mencengkeram seagot trident dengan erat. Dia tidak pernah merasakan alat ini seperti sekarang. Setelah kehilangan dan kemudian mendapatkannya kembali, perasaan harmoni tidak pernah begitu kuat. Tang San diam-diam bersumpah. Tidak peduli seberapa sulit, dia pasti tidak akan membiarkan seagot trident meninggalkannya lagi. The Seagot Trident tampaknya juga merasakan niat Tang San. Dan perasaan hangat menyebar ke tubuh Tang San dari koleam gelap. Menyehatkan tubuhnya. Kemampuan pemulihan kuat Tang San sendiri ditambah pemulihan diri tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru. Dengan cepat memulihkan kondisinya. 10 jam kemudian, Tang San akhirnya meninggalkan Stardo Great Forest. Jika dia berada di puncaknya, dia hanya akan membutuhkan 6. Bahkan lebih pendek jika dia bisa terbang. Tetapi kondisinya terlalu kurang. Menggunakan 10 jam sudah tidak ada upaya.
Hanya dalam 10 jam ini, luka-lukanya sudah sembuh 30 hingga 40%. Dan kekuatan rohnya sekitar 20%. Tang San dengan riang menemukan bahwa kekuatan rohnya telah membuat lompatan lain. Meskipun ia masih belum sepenuhnya pulih, ia bisa dipastikan praktis telah berhasil melewati penghalang peringkat 66. Memasuki dunia yang sepenuhnya baru. In bertindak, peringkat 95 hingga 96. Bahkan jika itu hanya perbedaan satu peringkat. Berbeda dalam 2 kali kekuatan roh. Semua cincin rohnya yang hancur membutuhkan 3 hari untuk pulih. 3 hari ini juga akan seperti saat dia bergegas dengan semua kekuatannya. Sekarang menemukan bahwa kekuatan arwahnya telah menembus sekali lagi jelas merupakan bobot keseimbangan yang penting pada apakah dia bisa lolos dari pengejaran Qian Rengshui dalam 3 hari. Tentu saja, Tang San benar-benar tidak akan percaya dia benar-benar bisa melawan Qian Rengshui. Dia tidak tahu apa senjata ilahi yang dimiliki Qian Rengshui. Tetapi Angelic Rayman benar-benar ada. Itu adalah 6 tulang roh di tingkat dewa. Kekuatan yang mereka miliki jelas. Setelah Tang San memenangkan taruhan, dia sudah dengan tegas memutuskan untuk sama sekali tidak berbenturan dengan Qian Rengshui lagi sebelum menjadi dewa. Setelah menerima begitu banyak hukuman, dia benar-benar tidak akan memberinya kesempatan lagi. Keluar dari hutan besar bintang Do, Tang San memindahkan sekitar 10 li sebelum berhenti. Dan mulai berkultivasi. Ini seharusnya sudah di luar jangkauan akal ilahi Qian Rengshui. Mengasah pisaunya tidak menunda memotong kayu. Dan jika dia harus menghindari terbunuh dalam 3 hari, kecepatannya saat ini tidak cukup. Masih ada jarak yang jauh dari sini ke laut. Dia harus memulihkan kekuatan penuhnya untuk dapat mencapai tujuan dan bertemu dengan teman-temannya dalam 3 hari. Jika dia memasuki laut yang luas, maka dia bisa membiarkan ikan melompat di lautan, dan burung-burung terbang di langit. Bahkan jika dia benar-benar bisa menemukannya, maka dia akan memiliki lebih banyak keuntungan yang menghadapnya di laut daripada Stardew Great Forest. Jika penerus Seagot benar-benar dibunuh oleh musuh saat berada di lautan, maka ia benar-benar tidak pantas mewarisi posisi Seagot. Duduk bersila. Kali ini Tang San tidak menikam Seagot Trident ke tanah di sebelahnya seperti biasa, tetapi menempatkannya di atas lututnya. Dia akan merasakan keberadaan pasangannya setiap saat. Menutup matanya, Tang San langsung memasuki kondisi kultivasi. Ketika dia melihat ke dalam tubuhnya, dia tidak bisa menunjukkan senyum masam. Tanpa mengamati dengan seksama, dia tidak menemukan bahwa tubuhnya benar-benar rusak pada tingkat ini, jika bukan karena tingkat Dewa 8 tombak laba-laba di punggungnya serta tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru dan kekuatan Seagot Trident. Dia mungkin sudah pingsan. Hari ini adalah pertama kalinya Tang San meledakkan cincin roh. Dan dia sepenuhnya menikmati kekuatan menakutkan yang diberikannya. Tetapi efek sampingnya juga sepenuhnya muncul. Pertama-tama adalah kelemahan. Tidak peduli bahwa tingkat pemulihan kekuatan rohnya hanya 1/5 dari normal. Perasaan lemah yang konstan hampir membuatnya gila. Tanpa banyak cincin roh, atribut tubuhnya juga melemah secara substansial. Dan ini mempengaruhi kecepatan pemulihannya. Dan saat ini besarnya cedera pada saluran energinya. Terutama setelah hanya menyerap 13 cincin roh 15 semut Kaisar Semut. Setidaknya 3/5 dari saluran energinya menunjukkan tingkat kerusakan yang berbeda-beda. Karena kekuatan rohnya yang sekarang tidak mencukupi. Meskipun efek dari tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru Wildfire membakar tanpa henti. Angin musim semi menghembus kemampuan hidup baru sangat kuat. Kecepatannya masih sangat lambat. Dengan hati-hati merasakan kondisi tubuhnya. Sementara Tang San mulai fokus pada kultivasi. Detak jantungnya juga melambat. Dia tahu bahwa dengan luka-lukanya saat ini, pulih ke